Wahai sobat semua, kalian pasti pernah dengar kalimat yang lagi viral banget di media sosial. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, wajah memerah. Awalnya cuma jadi meme, tapi makin kesini kok makin bikin merinding ya. Ternyata kalimat itu berasal dari serial Bid'ah di View, yang ceritanya tentang sekte sesat di Malaysia. Dan hari ini, ondel-ondel kita lagi heboh bahas itu ke teman-temannya. Loh kok bisa? Yuk, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Kembali lagi bareng kami di channel cerita seru ondel-ondel. Hari ini kita bakal dengerin kisah yang lagi rame banget diomongin di internet. Tentang sosok Walid yang katanya Imam Mahdi, tapi kok malah bikin ngeri? Jangan lupa ya sebelum lanjut nonton, klik like biar ondel-ondel kita makin semangat cerita. Komen kalau kamu punya pengalaman atau tanggapan soal kisah ini. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan video ondel-ondel seru lainnya. Simbol benturan. Oh iya teman-teman, yuk kita rame-rame tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan sekalian tulis juga kamu dari daerah mana ya. Biar kita tahu seberapa luas sahabat ondel-ondel tersebar di seluruh Indonesia. Hati Merah 2. Di suatu sore yang syahdu, di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan pohon kelapa, ondel-ondel kecil bernama Cimuk duduk santai bersama teman-teman ondel-ondelnya di bawah pohon mangga besar dekat lapangan bola yang sering dijadikan tempat mereka berkumpul. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik rerumputan, dan angin sore yang bertiup pelan membuat daun-daun mangga bergesekan satu sama lain, menciptakan suasana tenang yang pas banget buat ngobrol santai. Biasanya kalau sore-sore begini, Cimuk suka banget nyeritain kejadian-kejadian yang lagi viral di media sosial ke teman-temannya. Ondel-ondel lainnya, seperti Ines si ondel-ondel perempuan berhijab merah muda, Dado si ondel-ondel kocak yang selalu bawa cemilan, dan Jojon si ondel-ondel paling pemberani, semua udah duduk melingkar sambil makan kerupuk dan minum es teh dari warung Bu Siti. Tiba-tiba, Cimuk buka suara sambil matanya melotot dramatis. Kalian denger nggak sih? Sekarang tuh lagi viral banget kalimat yang katanya bisa bikin merinding. Semua langsung nengok barengan ke arah Cimuk. Penasaran. Hah? Kalimat apa tuh? Tanya Dado sambil ngemut kerupuknya setengah. Iya nih, katanya sih aneh tapi bikin penasaran. Sambung Ines sambil ngelap es teh yang tumpah dari gelas plastiknya. Cimuk senyum misterius, lalu dengan suara pelan tapi jelas dia bilang, pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Sontak semua ondel-ondel langsung heboh. Wah, itu yang di TikTok ya? Yang jadi meme tuh. Teriak Jojon sambil berdiri karena kaget. Iya gue lihat itu sampai dijadiin sound video masak sama parodi Ustadz di Instagram. Timpal Ines yang udah ngakak duluan. Tapi ekspresi Cimuk nggak berubah, dia malah makin serius. Tapi kalian tahu nggak? Itu bukan sekadar meme loh. Itu tuh sebenarnya bagian dari serial dari Malaysia yang judulnya Bid'ah. Ceritanya tentang sekte sesat yang serem banget. Kalimat itu tuh diucapin sama salah satu tokohnya di momen yang sangat mencekam. Seketika suasana jadi agak sunyi, dan angin sore seakan ikut menahan napas. Lah seriusan? Tanya Dado yang tiba-tiba diam dan mukanya jadi serius. Serius? Jadi ceritanya tuh tentang sekte yang namanya Jihad Ummah, dipimpin sama orang bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman. Dia ngaku sebagai Imam Mahdi, juru selamat umat Islam di akhir zaman. Tapi ternyata, dia malah nyimpang. Nggak sesuai ajaran agama. Malah ngeri. Wajah Cimuk makin tegang. Teman-temannya mulai berhenti makan dan memperhatikan lebih dalam. Waktu itu gue iseng buka View, terus lihat judulnya Bid'ah. Awalnya gue kira drama biasa, tapi pas mulai episode pertamanya aja udah kelihatan ada yang janggal. Ada tokoh perempuan namanya Baiduri, masih muda, baik hati, tapi ibunya maksa dia gabung ke Jihad Ummah. Di situ awal semuanya berubah. Lanjut Cimuk. Sekte itu kelihatannya agamis, pakai jubah putih, pakai bahasa agama, tapi di dalamnya kebalikannya. Ajarannya penuh manipulasi, dan semua orang harus patuh tanpa boleh bertanya. Tunggu, sela Ines sambil angkat tangan, maksudnya itu tuh sekte agama palsu gitu. Cimuk angguk pelan, bisa dibilang begitu. Mereka mengaku memperjuangkan Islam, tapi sebenarnya itu cuma topeng. Walid si pemimpin itu bilang dia Imam Mahdi, dan semua anggota harus tunduk mutlak. Siapa yang melawan, dianggap murtad.
Bahkan ada yang dihukum hanya karena nanya, kenapa harus begini? Pokoknya semua harus percaya sama Walid. Nggak boleh debat, nggak boleh mikir sendiri. Dado yang biasanya cuek, sekarang matanya terbuka lebar. Serius itu ada beneran? Cimug jawab, itu kisah fiksi sih, tapi banyak banget yang bilang mirip kejadian nyata. Di Indonesia juga ada kan kelompok-kelompok aneh yang bilang pemimpinnya dapat wahyu, atau ngaku-ngaku punya kekuatan gaib. Nah, di serial ini diperlihatkan gimana manipulasi itu bisa memecah belah keluarga dan merusak logika orang. Jadi, kalimat, pejamkan mata, bayangkan muka Walid, itu semacam mantra gitu? Tanya Jojon sambil merinding. Cimug geleng, nggak persis mantra, tapi lebih kebagian dari sesi indoktrinasi mereka. Jadi ada satu sesi di mana anggota baru disuruh tutup mata, terus dituntun buat bayangin muka Walid sebagai pemimpin terakhir. Mereka harus yakinin diri mereka kalau Walid itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia. Serem banget kan? Bayangin, orang baru masuk, belum ngerti apa-apa, udah dicekokin ajaran begitu. Lama-lama percaya. Nah, momen inilah yang kemudian dijadikan meme di internet. Tapi lucunya, yang bikin viral bukan karena orang takut, tapi karena suaranya yang agak absurd dan cara ucapannya yang dramatis. Jadilah kalimat itu masuk ke video-video lucu. Padahal, aslinya ngeri. Teman-temannya makin tertarik. Tapi gimana ceritanya Baiduri bisa masuk situ? Apa dia nggak nolak? Cimug jawab, nah, itu yang bikin dramanya makin kuat. Baiduri tuh anak yang cerdas dan kritis. Tapi ibunya terlanjur percaya penuh sama ajaran Walid. Bahkan tetangganya juga udah banyak yang ikut. Jadi Baiduri kayak ditekan dari segala arah. Dia nggak punya pilihan. Tapi walau dipaksa masuk, dia nggak langsung percaya. Dia mulai curiga. Apalagi pas lihat ada temannya yang dijodohkan secara paksa sama orang jauh lebih tua. Dari situ, dia mulai nyari tahu. Tapi yaitu, semakin dia tahu, semakin bahaya posisinya. Karena siapapun yang terlalu kritis bisa dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat di sana bisa hilang tanpa jejak. Suasana di bawah pohon mangga makin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadi riuh, sekarang kayak ikutan diam. Semua ondel-ondel menunduk, merenung. Cerita viral yang awalnya mereka kira cuma buat lucu-lucuan, ternyata punya sisi gelap yang gak main-main. Dan Cimug belum selesai, dia siap lanjut ke bagian cerita yang lebih dalam, tentang kebusukan di balik wajah tenang Walid, dan bagaimana Baiduri mulai menyusun perlawanan. Sambil menatap jauh ke arah sawah yang mulai menguning, Cimug menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Teman-teman ondel-ondelnya masih diam terpaku, mata mereka tak lepas dari wajah Cimug yang kini mulai serius. Jadi setelah Baiduri dipaksa ibunya masuk ke jihad ummah, hari-harinya berubah drastis. Ujar Cimug dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Kebebasannya direnggut pelan-pelan. Dia nggak boleh lagi pakai handphone, nggak boleh ngobrol sama orang luar, bahkan cara pakainya harus diatur. Semua dikontrol. Dan yang lebih serem, dia harus ikut pelatihan khusus buat jadi pembela ajaran Walid. Di sanalah untuk pertama kalinya dia dengar kalimat itu, pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Di pelatihan itu, semua orang disuruh duduk bersila dalam lingkaran. Di tengah ada foto Walid yang dicetak besar dan ditempel di papan. Lalu datang satu ustadzah senior yang pakai cadar panjang. Dia bilang kalau kita mau selamat dunia akhirat, kita harus tunduk penuh pada Imam Mahdi yang katanya adalah utusan Tuhan. Terus, mereka disuruh pejamkan mata dan membayangkan wajah Walid sambil ngucapin doa-doa yang katanya bisa memperkuat keimanan. Tapi Baiduri mulai merasa aneh. Kok rasanya kayak dipaksa mencintai seseorang yang dia nggak kenal, dan semua dilakukan tanpa boleh tanya kenapa. Wajah Cimug makin tegang saat ia mengucapkan kalimat itu. Disitulah benih kecurigaan Baiduri mulai tumbuh. Dia mulai merasa ini bukan lagi tentang ibadah, ini tentang pemujaan terhadap seseorang. Ines bergidik ngeri sambil memeluk kedua lututnya. Ih serem banget, kayak cuci otak ya. Cimug mengangguk. Iya, Nes. Semua anggota diperlakukan kayak robot. Mereka harus bangun subuh bukan buat sholat, tapi buat ikut apel pagi dan dengar ceramah Walid yang disiarkan lewat speaker di setiap rumah anggota. Walid nggak tinggal bareng mereka, tapi ada di tempat terpisah yang dijaga ketat.
Dan setiap hari mereka harus ngafalin kalimat-kalimat yang disebut Sabda Mahdi. Salah satunya yang jadi viral itu. Tapi ada juga yang lebih gila. Kayak, Mahdi tahu isi hatimu, jadi jangan bohong. Dan, siapa yang ragu adalah musuh jihad. Semua yang tinggal di lingkungan itu lama-lama mulai kehilangan logika. Mereka cuma ikut, karena takut, dan juga karena nggak punya pilihan. Baiduri mulai pelan-pelan nyari cara buat ngerti lebih dalam. Dia berpura-pura tunduk, tapi diam-diam dia catat semua yang dia lihat. Mulai dari siapa yang paling patuh, siapa yang sering kelihatan takut, sampai siapa yang diam-diam nangis tiap malam. Dari situ dia sadar, ternyata bukan cuma dia yang merasa aneh. Banyak perempuan muda lain yang mengalami hal serupa. Dipaksa menikah, dipaksa ikut pengajaran tertentu, bahkan ada yang kehilangan anaknya karena dianggap tidak layak jadi ibu. Tapi semuanya diam. Takut. Karena katanya, siapapun yang melawan bakal dihilangkan. Dado langsung berdiri kaget. Dihilangkan? Maksudnya dibunuh? Tanya dia. Cimug menggeleng. Gak ada yang tahu pasti. Tapi ada banyak anggota yang tiba-tiba hilang dan gak pernah muncul lagi. Katanya sih dikirim ke luar negeri buat tugas mulia, tapi gak ada kabar sama sekali. Suatu hari, datanglah orang bernama Hambali. Dia dulunya orang kepercayaan Walid, tapi baru pulang dari Yaman. Hambali dulu dikirim buat belajar, dan katanya sih naik tingkat jadi guru. Tapi pas dia balik, matanya beda. Tatapannya kayak orang yang baru aja lepas dari sesuatu yang berat. Ternyata, dia udah sadar. Di Yaman, dia ketemu ulama beneran yang ngajarin Islam yang damai, bukan Islam yang penuh kekerasan dan tekanan. Dari situ dia sadar, ajaran Walid itu sesat. Tapi sayangnya, dia udah terlalu dalam di dalam sistem. Dia dikenal, disegani, bahkan ditakuti. Jadi dia harus hati-hati. Tapi begitu dia ketemu Baiduri, mereka mulai ngobrol. Awalnya pelan-pelan, kayak ngobrol biasa, tapi akhirnya mereka sepakat untuk membongkar semua ini. Hambali dan Baiduri mulai kerjasama. Mereka bikin catatan, merekam ceramah yang menyimpang, nyari dokumen keuangan sekte, sampai nyusup ke ruangan khusus tempat Walid menyimpan kitab wahyunya. Dan di situ mereka nemuin fakta yang bikin darah mereka membeku. Kitab itu ternyata bukan wahyu, tapi tulisan tangan Walid sendiri, yang isinya cuma doktrin-doktrin buatan dia. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi dari pemikiran dia sendiri yang dilabeli agama. Bahkan di beberapa halaman ada catatan seperti, jika mereka mulai ragu, gunakan ancaman neraka, dan pernikahan paksa untuk perempuan akan melemahkan logika mereka. Gila kan? Dan itu semua udah terjadi di sekitar Baiduri. Ines sampai nutup mulut saking soknya. Astaga, jadi Walid cuma manipulatif doang? Nggak ada yang benar. Bener, Nes, kata Cimug pelan. Dan yang lebih bikin sedih, banyak orang tua kayak ibunya Baiduri yang udah terlalu percaya. Mereka pikir mereka nyelamatin anak-anak mereka, padahal justru ngebawa anaknya ke tempat yang gelap. Tapi Baiduri nggak nyerah. Dia dan Hambali mulai sebarkan informasi secara rahasia. Mereka kirim surat ke mantan anggota, sampai cari wartawan yang berani. Tapi semua itu berisiko. Karena setiap orang yang dicurigai nyebar berita bakal langsung ditangkap dan dikarantina di tempat rahasia. Dan yang udah masuk sana, nggak ada yang balik lagi. Suasana jadi hening. Angin sore yang tadinya berhembus pelan kini terasa dingin. Teman-teman Cimug saling pandang dengan wajah ngeri. Dan kalimat, pejamkan mata, bayangkan muka Walid, yang sekarang jadi bahan ketawa di medsos, sebenarnya adalah kalimat yang dipakai untuk memaksa orang menyerahkan logikanya. Bayangin ya, lanjut Cimug dengan suara bergetar, kita semua bisa ngetawain kalimat itu sekarang. Tapi di cerita aslinya, kalimat itu adalah simbol dari penindasan, manipulasi, dan ketakutan. Itu bukan cuma soal drama, tapi cermin dari kejadian nyata di banyak tempat. Gimana orang bisa dimanipulasi lewat agama? Gimana kekuasaan bisa dipertahankan lewat rasa takut? Dan Walid adalah simbol dari itu semua. Di balik jubah putih dan senyum tenangnya, dia sembunyikan kekuasaan yang dibangun dari kebohongan. Ines mengangguk pelan, aku jadi takut deh. Tapi juga kagum sama Baiduri dan Hambali. Mereka berani banget. Cimug tersenyum tipis. Iya,
Tapi perjuangan mereka baru mulai. Karena setelah ketahuan nyebar dokumen, mereka berdua jadi buronan sekte. Dan mulai dari situ, hidup mereka berubah drastis. Hari-hari setelah identitas mereka terbongkar menjadi masa paling gelap dalam hidup Baiduri dan Hambali. Malam itu, setelah rekaman ceramah Walid dan salinan Kitab Wahyu tersebar ke beberapa simpatisan dan wartawan, berita menyebar seperti api membakar jerami. Pimpinan sekte langsung mengumumkan adanya pengkhianat yang telah menyusup di antara jamaah. Foto Hambali dan Baiduri dipajang di setiap sudut kompleks, bahkan diumumkan di pengeras suara masjid pusat. Barang siapa yang melihat dua sosok ini, wajib melapor, karena mereka adalah agen iblis yang ingin menghancurkan jihad ummah, teriak salah satu petugas sekte di pagi buta. Cimuk menggambarkan suasana itu dengan sorot mata penuh ketegangan. Bayangin, kayak kamu tiba-tiba jadi buronan di kampungmu sendiri, bahkan keluargamu bisa aja ikut nangkap kamu. Hambali langsung menyusun rencana pelarian. Mereka tahu, tinggal hitungan jam sampai rumah tempat mereka sembunyi digerebek. Baiduri, dengan tangis tertahan, harus meninggalkan ibunya yang masih percaya buta pada Walid. Baiduri pamit, maaf kalau mama anggap aku anak durhaka. Tapi aku nggak mau jadi boneka Walid. Kenangnya sambil menutup pintu rumah pelan-pelan. Di luar, motor tua milik Hambali sudah siap. Mereka kabur ke arah pegunungan, tempat sebuah rumah milik kenalan lama Hambali di masa mudanya yang kini jadi petani. Rumah itu jauh dari sinyal, dari sorotan media, dari semua mata-mata Walid. Tapi meski sembunyi, mereka tidak tinggal diam. Selama di persembunyian, mereka mulai mengatur langkah-langkah strategis. Dengan bantuan beberapa mantan anggota sekte yang juga trauma dan ingin lepas, mereka membentuk tim kecil bernama Walislam, singkatan dari Warga Lillah Islam yang Merdeka. Tim ini bekerja secara diam-diam mengumpulkan bukti, testimoni korban, serta membuat akun-akun media sosial anonim yang membongkar doktrin Walid satu persatu. Salah satu video mereka, yang berisi potongan ceramah Walid yang bilang, "Siapa tidak percaya padaku, lebih buruk dari kafir," langsung viral dan menuai kecaman netizen. Komentar bermunculan, dari yang kaget, sedih, marah, sampai heran kenapa baru sekarang terbongkar. Namun tak semua mendukung mereka. Banyak juga yang menyangka ini hoaks, fitnah, bahkan rekayasa. Jangan-jangan ini buat menjatuhkan Walid karena dia makin terkenal. Komentar netizen. Paling-paling ini editan, mana mungkin ada yang ngaku Imam Mahdi, tulis yang lain. Bahkan beberapa simpatisan fanatik jihad ummah memburu akun-akun itu, melaporkannya ke platform, hingga menyebar ancaman. Tapi di tengah badai itu, ada juga secercah cahaya. Beberapa tokoh agama mulai angkat suara. Seorang ustaz dari Bandung bahkan bikin video klarifikasi, menyebut bahwa klaim Walid bertentangan dengan ajaran Islam yang lurus. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, tapi ngajarin paksaan, penindasan, dan manipulasi, itu jelas bukan Islam. Itu penyesatan, katanya. Mendengar itu, semangat Baiduri kembali tumbuh. Kita gak sendirian, katanya lirih ke Hambali saat nonton video itu tengah malam. Mereka pun nekat kembali ke kota, menyamar dengan pakaian berbeda, demi menyampaikan bukti ke pihak berwajib. Tapi disinilah ujian terberat terjadi. Saat mereka mengunjungi seorang jaksa senior yang dipercaya, ternyata lokasi mereka bocor. Sekte langsung menggerakkan Laskar Al-Haq, pasukan dalam sekte yang fanatik dan militan. Mereka dikepung di sebuah hotel kecil. Dalam pelarian itu, Baiduri terpaksa harus lari sendirian karena Hambali tertangkap. Sambil menahan tangis, Baiduri kembali ke jalanan, bersembunyi di toilet stasiun, tidur di mushola, dan hidup dari sumbangan warga yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Namun dalam keterpurukan itu, Baiduri bertemu seseorang tak terduga, wartawan muda bernama Rehan yang ternyata salah satu anak dari mantan anggota sekte. Rehan selama ini menyelidiki hilangnya ibunya yang konon dulu ikut jihad ummah. Ketika mendengar cerita Baiduri, dia langsung yakin, ini bukan cuma soal ajaran menyimpang, ini pelanggaran HAM. Ini penculikan, penyekapan, perbudakan modern. Mereka pun bekerja sama. Rehan membawa kasus ini ke media nasional, dan perlahan tapi pasti, wajah Walid mulai menghiasi berita, bukan sebagai tokoh agama, tapi sebagai tersangka dugaan ajaran sesat. Sayangnya, saat berita itu viral,
Walid sudah lebih dulu kabur. Sekte pun porak-poranda. Sebagian jamaah masih fanatik dan menolak percaya, sebagian lagi syok dan merasa tertipu. Banyak yang akhirnya keluar, menangis, merasa hidupnya sia-sia selama bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang membuat Baiduri menangis paling keras. Ibunya ditemukan tak sadarkan diri di ruang karantina internal sekte, penuh luka, lemas, dan hampir tak bernyawa. "Mama udah sadar. Nak, maafin Mama," kata terakhir ibunya sebelum koma. Di rumah sakit, Baiduri menggenggam tangan ibunya dengan air mata tak terbendung. "Mama jangan pergi, sekarang aku yang akan lindungi Mama." Cimuk terdiam sejenak setelah menceritakan bagian ini. Teman-teman, kadang hal paling menyeramkan bukanlah hantu atau monster, tapi manusia yang menutup logika dengan dalih agama. Dan Baiduri menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan soal melawan musuh dengan kekuatan, tapi melawan sistem dengan kebenaran. Bahkan kalau itu berarti melawan keluarganya sendiri. Dado dan Ines menangis pelan. Mereka nggak menyangka cerita yang awalnya cuma jadi meme viral itu punya sisi kelam yang luar biasa mendalam. "Aku janji deh, mulai sekarang nggak bakal sembarangan ngetawain sesuatu di internet," kata Dado. "Iya, apalagi kalau belum tahu kisah lengkapnya," tambah Ines. Ketika nama Walid mulai terpampang di layar-layar televisi sebagai tersangka, dunia seolah terbelah dua. Di satu sisi, masyarakat umum mulai marah besar karena merasa tertipu. Banyak dari mereka yang dulunya menganggap Walid sebagai sosok bijak penuh karisma, bahkan ada yang menjual rumah hanya agar bisa tinggal di lingkungan jihad ummah. Di sisi lain, masih ada pengikut setia Walid yang menolak percaya. Mereka yakin ini semua fitnah. "Pemimpin kami sedang diuji. Kalian semua agen Dajjal," teriak salah satu anggota sekte yang diwawancara wartawan dengan mata melotot dan penuh amarah. Media sosial pun jadi medan perang. #tangkap Walid dan Safe Baiduri bersaing dengan Walid sang imam dan kami bersama jihad ummah. Cimuk menggambarkannya seperti pertarungan besar antara cahaya dan kegelapan, bukan hanya di dunia nyata tapi juga di ruang maya. Sementara itu, Baiduri harus tetap sembunyi. Ia kini tinggal bersama Rehan dan keluarganya di sebuah rumah aman. Rehan sebagai jurnalis investigasi terus menerbitkan artikel-artikel panjang yang membongkar doktrin-doktrin sekte dan cerita para korban. Artikel-artikel ini akhirnya menarik perhatian LSM Internasional dan organisasi HAM. Mereka mulai menyuplai bantuan hukum, dukungan psikologis bagi korban, dan bahkan mengirim tim investigasi langsung ke markas lama jihad ummah. Dalam waktu 2 minggu, beberapa petinggi sekte ditangkap. Beberapa korban mulai bersuara di podcast dan talk show nasional. Salah satu mantan istri paksa Walid mengungkap pengalaman traumatisnya di acara TV, membuat publik menangis dan akhirnya benar-benar membenci Walid. Namun, Walid masih belum tertangkap. Dari laporan yang beredar, ia kabur ke luar negeri, diduga ke salah satu negara di Timur Tengah dengan bantuan jaringan simpatisannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Red Notice dan bekerja sama dengan Interpol. Tapi publik mulai frustasi. Kenapa orang sejahat itu bisa lolos? Kenapa dia belum dihukum? Suara kemarahan terdengar di mana-mana. Tapi di tengah semua itu, Baiduri tetap bergerak. Ia tahu bahwa perubahan sejati bukan hanya menangkap Walid, tapi menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam. Ia mulai ikut kampanye literasi keagamaan di berbagai daerah, mengajak orang-orang untuk kembali belajar agama dari sumber yang benar, bukan dari orang yang mengaku utusan Tuhan. Bersama Hambali, yang akhirnya dibebaskan setelah video CCTV membuktikan dia dianiaya di sekte, mereka membuat gerakan Jalan Pulang, program rehabilitasi untuk mantan pengikut sekte. Gerakan ini pelan-pelan menuai hasil. Banyak mantan pengikut yang tadinya takut, kini mulai berani bicara. Mereka saling mendukung, saling memaafkan, bahkan ada yang akhirnya kembali dipertemukan dengan keluarganya setelah bertahun-tahun putus kontak. Cimuk menceritakan satu kisah haru tentang seorang ibu di Cianjur yang akhirnya bertemu anaknya yang dulu dibawa ke sekte saat masih remaja. "Bu, maafin aku, Bu," kata anak itu sambil bersimpuh. Ibunya cuma bisa memeluk erat dan berkata, "Yang penting kamu pulang, Nak." Air mata Cimug menetes waktu dia cerita bagian itu, dan teman-temannya pun gak ada yang bisa menahan haru. Kadang yang kita butuhkan bukan pembuktian bahwa kita benar, tapi pelukan hangat saat kita pulang. Tapi, di tengah semua kebangkitan ini, ada ancaman baru yang mengintai.
Beberapa simpatisan fanatik Walid mulai membuat gerakan bawah tanah. Mereka menyebarkan pesan-pesan rahasia melalui grup chat, forum online gelap, dan mulai mengumpulkan dana. Bahkan, ditemukan bukti bahwa mereka merencanakan kebangkitan Walid dengan mendirikan sekte baru dengan nama lain. Baiduri yang tahu ini nggak tinggal diam. Ia mengadakan konferensi pers besar-besaran, mengajak tokoh agama, psikolog, dan mantan anggota sekte bicara bersama. Kalau kita biarkan, sejarah akan terulang. Dan setiap generasi baru bisa saja jatuh di lubang yang sama, katanya dengan suara mantap. Di penghujung paragraf ini, Cimug menghela napas panjang. Ia berkata ke teman-temannya, cerita ini belum selesai. Walid mungkin belum ditangkap, tapi benih keberanian udah tumbuh di hati banyak orang. Dan selama kita masih mau belajar, bertanya, dan berpikir, gak akan ada lagi Walid-Walid baru yang bisa memperbudah hati dan akal kita. Dado mengangguk serius. Gue jadi pengen belajar agama beneran deh, bukan cuma ngikutin kata orang. Ines juga ikut bicara, aku pengen bantu orang-orang yang pernah disesatkan. Mungkin suatu saat aku bisa jadi psikolog. Semua temannya terinspirasi. Dan Cimug pun tersenyum. Itulah tujuan aku cerita ini. Supaya kalian semua jadi lebih kuat, lebih bijak, dan gak mudah dibutakan. Hari itu, setelah semua cerita menegangkan dan menyentuh hati selesai, Cimug duduk di tengah lingkaran teman-temannya yang masih terdiam. Tak ada yang berani bicara duluan. Mereka semua seperti tenggelam dalam pikiran masing-masing. Angin sore yang berhembus pelan, hanya membuat bendera kecil di pojok lapangan bergoyang lemas. Kalian tahu, ujar Cimug sambil menatap ke langit yang mulai jingga, kadang cerita-cerita kayak gini bukan cuma untuk ditonton atau didengerin, tapi untuk diresapi. Teman-temannya serempak mengangguk pelan. Dado memeluk lututnya. Ines menatap langit seolah mencari jawaban, dan Ucup mengangguk-angguk walau matanya mulai berkaca-kaca. Mereka semua sepakat kisah Walid, Baiduri, dan jihad Ummah bukan cuma dongeng gelap. Itu adalah cermin dari apa yang bisa terjadi kalau kita kehilangan arah, dan membiarkan diri dikendalikan tanpa berpikir panjang. Cimug lalu melanjutkan, yang paling bikin aku merinding itu, betapa gampangnya manusia percaya sama sesuatu yang belum tentu benar. Hanya karena orang itu pintar bicara, jago ngaji, atau kelihatan suci, langsung dianggap utusan Tuhan. Ia menoleh ke arah Dado, bayangin, Dad, Walid itu bisa bikin orang ninggalin keluarga, jual harta, bahkan mau nikah paksa, cuma karena katanya, ini jalan menuju surga. Tapi ternyata, itu cuma topeng. Dado mengangguk. Gue dulu juga pernah percaya buta sama ustadz di medsos. Tiap dia bilang ini haram, gue langsung ikut, padahal gak pernah gue cek lagi dalilnya. Ines menimpali, iya, kita harus belajar dari cerita ini. Gak semua orang yang bicaranya manis itu baik. Dan gak semua yang ngaku-ngaku pemimpin agama itu benar. Ucup tiba-tiba nyeletuk, jadi kita harus sering baca. Tanya ustadz yang benar, ikut pengajian di masjid, bukan di grup wa doang. Semua tertawa kecil, tapi tetap serius. Cimug tersenyum, lega. Kemudian, Cimug mengambil napas dalam dan berkata, ada satu hal lagi yang penting dari cerita ini, keberanian. Ia menjelaskan bahwa Baiduri dan Hambali bukan siapa-siapa. Mereka bukan pemuka agama, bukan polisi, bukan pejabat. Tapi mereka punya hati yang tulus dan keberanian buat bilang, ini salah. Bahkan ketika mereka diancam, dihina, difitnah, mereka tetap melangkah. Bayangin kalau Baiduri cuma diam, berapa banyak lagi yang bakal jadi korban. Ucap Cimug lirih. Teman-temannya terdiam. Saat itu mereka sadar, bahwa setiap orang bisa jadi pahlawan dalam cerita hidupnya sendiri, asalkan berani bersuara saat melihat ketidakadilan. Jangan nunggu jadi besar dulu buat bantu orang, kata Cimug. Kadang cukup dengan bilang, itu nggak benar, itu udah bisa nyelamatin orang lain. Cerita tentang sekte dan manipulasi memang menyeramkan. Tapi dari kisah itu, Cimug juga ingin menanamkan harapan. Ia bilang bahwa di tengah gelapnya dunia, selalu ada lilin kecil yang menyala. Lilin itu bisa muncul dari hati siapa saja. Anak kecil, ibu rumah tangga, kakek di kampung, atau bahkan penonton video ini. Kalian yang nonton sekarang juga bisa jadi lilin itu, kata Cimug sambil menatap kamera. Kalian bisa jadi orang yang nyebarin kebaikan,
ngajak belajar yang benar, dan ngingetin orang buat jangan gampang percaya. Di akhir cerita, Cimug menambahkan bahwa semua orang punya potensi jadi baik atau buruk. Tapi pilihan ada di tangan masing-masing. Dan kalau kita mau belajar, mau terbuka, dan berani berpikir, kita nggak akan mudah dibutakan lagi. Sore makin senyap, tapi hati para penonton terasa hangat. Di akhir kisah, Cimug memimpin doa kecil sambil berkata, "Semoga Allah selalu jaga hati kita, supaya kita nggak cuma pinter, tapi juga bijak." Setelah itu, teman-temannya satu persatu menyalami Cimug dan berterima kasih atas cerita yang luar biasa ini. "Lu hebat, Mug," kata Dado. "Lu bikin gue mikir ulang soal banyak hal." Ines juga menambahkan, "Cerita ini bakal aku share ke grup keluarga deh. Biar semua orang tahu bahayanya ikut ajaran tanpa ilmu." Cimug hanya tersenyum. Ia tahu bahwa satu cerita yang ia sampaikan mungkin tidak akan mengubah dunia, tapi bisa mengubah seseorang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang kecil. Di penghujung cerita, Cimug pun berdiri dan berbisik pelan, "Pejamkan mata, bayangkan muka Walid." Teman-temannya sempat merinding, tapi lalu tertawa kecil. Serem banget, Mug," seru Ucup. Tapi mereka semua sadar, kalimat itu kini punya makna baru. Bukan sekadar meme, bukan cuma bahan parodi, tapi peringatan. Supaya kita jangan pernah lupa bahwa kejahatan bisa datang dari wajah yang terlihat paling suci. Dan tugas kita adalah menjaga hati dan pikiran agar tetap waras, tetap waspada, dan tetap berpihak pada kebenaran. Itulah kisah dari Cimug dan teman-temannya tentang Walid, Baiduri, dan sekte jihad ummah yang ternyata menyimpan pelajaran luar biasa buat kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari ondel-ondel Cimug. Dan jangan lupa ya, tulis sholawat di kolom komentar, biar kita semua makin berkah. Sertakan juga asal daerah kalian, biar Cimug tahu teman-teman kita dari mana aja yang nonton dan belajar bareng-bareng. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, hati-hati sama Walid-Walid zaman sekarang. Wajah dengan sebelah mata mengedip.